alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dalam Sekte Tang di kota Shrek. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao bergetar kuat ketika terus memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari dalam tubuhnya. Eye of Destiny-nya entah bagaimana telah membuka dirinya tanpa dia sadari. Cahaya dari inti jiwa spiritual bersinar di dalam ruangan yang gelap. Namun, itu tidak pernah berhenti bergetar dan bergetar dengan cara yang tidak stabil. Saat ini, teknik Yin yang komplement berada pada tahap di mana sudah terlambat untuk mundur. Huo Yuhao jelas bahwa jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera. Ini karena bola es ultimate dari energi di area dadanya sudah menjadi sangat kuat. Itu sudah menyerap hampir 30% dari kekuatan jiwanya. Meskipun jumlah kekuatan jiwa ini masih tidak cukup untuk membentuk inti jiwa, energi ekstrim yang terkompresi masih mampu meledakkan darah naganya yang berkeping-keping jika ingin meledak. Dia menstabilkan fokusnya dan melanjutkan kondisinya saat ini. Setelah semua kesengsaraan yang telah dia lalui, Huo Yuhao mampu membuat dirinya tenang dan fokus pada saat-saat seperti ini. Jika dia masih gagal bahkan dengan bantuan 6 roh dan Penatua Mu, ada sedikit peluang dia bisa berhasil di masa depan. Karena itu, dia harus gigih dan terus berusaha bagaimanapun caranya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini. Saat ini, inti jiwa rohaninya berputar dengan sangat marah. Jelaslah bahwa kekuatan spiritual yang Penatua Mu suntikan ke kepalanya hanya mampu untuk sementara waktu menunda itu. Pada saat yang sama, itu memelihara inti jiwa spiritual dan membuatnya jauh lebih kuat. Energi yang dipancarkan inti jiwa spiritual sekarang menjadi jauh lebih kuat. Itu menyerang tekad Huo Yuhao seperti ombak menghantam pantai. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual di bawah kendali Huo Yuhao akan segera dihancurkan oleh inti jiwa es tertinggi kapanpun mendekat. Inti jiwa spiritual kemudian tidak punya pilihan selain mengumpulkan potongan-potongan yang robek dan menyerapnya kembali. Oleh karena itu, inti jiwa spiritual menjadi semakin marah. Bagaimana ia bisa duduk dan menunggu ketika seseorang berusaha merebut wilayahnya? Suhu di laboratorium mulai menurun ketika rumput es Anise Misterius Star merayap keluar dari tubuh Huo Yuhao secara diam-diam. Daun biru sedingin es memancarkan cahaya lembut, yang tampaknya menghilangkan energinya. Koagulasi es Anise Bintang. Rumput es misterius bintang Anise dengan cepat menyerap aura es tertinggi di udara sebelum dipindahkan kembali ke tubuh Huo Yuhao. Energi itu kemudian diserahkan kepada permaisuri salju agar dia dapat mengisi kembali energinya yang dikeluarkan. Huo Yuhao tidak dapat merasakan semua ini karena semua perhatiannya telah ditanamkan dalam inti jiwa rohaninya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, rasa sakit hebat yang datang dari kehancuran inti jiwa spiritual mendorong Huo Yuhao ke batasnya sekali lagi. Tubuhnya, yang telah dipelihara dan ditingkatkan oleh pil naga, menunjukkan tanda-tanda robek lagi. Meskipun Lia sudah melompat untuk membantunya, dia tidak lagi bisa mengendalikan inti jiwa spiritual, yang praktis sudah gila sekarang. Dia hanya bisa membantu sedikit menstabilkan energi di dalamnya. Tiba-tiba, arus biru sedingin es bergerak ke atas. Kristal es permaisuri salju akhirnya bergerak sekali lagi. Itu menuju ke atas lagi. Aura spiritual permaisuri salju sedingin dan sekuat Dewi Huo Yuhao, Say of the Snow Goddess. Itu langsung menembus inti jiwa spiritual Huo Yuhao tanpa kesulitan. Seolah-olah inti jiwa memiliki seember air es yang dituangkan di atasnya, dan itu berhenti sejenak. Setelah itu, kristal es yang dibentuk oleh Ratu Salju tiba-tiba meledak untuk membentuk garis-garis energi yang menyembur ke arah bola yang berputar dengan cepat dari kekuatan jiwa Ultimate Ice. Ratu Salju. Meskipun Huo Yuhao dalam rasa sakit yang luar biasa, dia masih bisa merasakan apa yang telah dilakukan oleh Ratu Salju untuknya. Meskipun dia tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan oleh Ratu Salju pada dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan tekadnya untuk membantunya dengan segala cara. Ratu Salju. Bola energi Ice Ultimate yang ada di dadanya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum sejumlah besar energi menyembur keluar seperti geisha. Huo Yuhao merasakan dadanya berkontraksi dengan cepat ketika kekuatan spiritual yang berkerumun menuju dadanya hancur secara instan.
Rasa sakit yang ditahannya juga menghilang untuk sementara waktu. Energi Ultimate Ice yang dilepaskan dari ledakan kristal es sangat murni. Itu seperti sabuk es yang menempel pada bola energi Ultimate Ice. Alih-alih melambat, bola energi Ultimate Ice entah bagaimana bisa berputar lebih cepat setelah sabuk es melekatkan diri padanya. Selama perputarannya yang cepat, bola energi Ultimate Ice terus-menerus memancarkan suara dengungan yang keras. Energi Ultimate Ice di dalam bola sedang dikompresi dengan kecepatan gila ketika sensasi yang kuat dilepaskan dari dada Huo Yuhao ke sekelilingnya. Bola energi Ultimate Ice benar-benar mampu mengembangkan dirinya hingga 10 kali ukuran aslinya dalam beberapa detik. Tepat ketika akan mengambil seluruh rongga dada Huo Yuhao, tiba-tiba berkontraksi dengan ukuran aslinya, seolah-olah itu dikompresi oleh kekuatan misterius. Warna inti jiwa juga telah berubah seiring dengan serangkaian transformasi aneh. Itu menjadi biru gelap. Orang juga bisa melihat sepetak kegelapan yang mengelilingi bola energi biru jernih sebening kristal. Inti jiwa, apakah ini seharusnya terlihat seperti? Paling tidak, sepertinya inti jiwa yang sudah mulai terbentuk. Huo Yuhao dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Berdasarkan perkiraannya, dia seharusnya membutuhkan 3 kali sebanyak waktu yang diperlukan, dan sejumlah besar energi es ultimate, untuk mencapai keadaan inti jiwanya saat ini. Namun, intervensi mendadak Ratu Salju tampaknya telah memungkinkan inti jiwa untuk langsung terbentuk. Transformasi yang cepat tidak lagi hanya menakjubkan, itu sungguh ajaib. Snow Empress, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Inti jiwa spiritual melancarkan serangan sekali lagi setelah untuk sementara terpana oleh kejutan spiritual Ratu Salju. Kali ini, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan spiritual yang tak tertandingi yang langsung menuju inti jiwa es tertinggi, yang baru saja terbentuk di dada Huo Yuhao. Fluktuasi kekuatan spiritual yang intens tampaknya menggambarkan niat membunuh yang dimiliki inti jiwa rohaninya terhadap inti jiwa es tertingginya. Namun, Huo Yuhao tidak merasakan sakit saat ini. Sebaliknya, ia merasakan sensasi pendinginan misterius di dadanya. Kekuatan spiritual sebenarnya bisa dibekukan? Huo Yuhao sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Di tempat pembantaian di wilayah inti dari hutan Great Stardoll, danau kehidupan begitu tenang sehingga menyerupai permata zamrud raksasa. Itu dikelilingi oleh tanaman yang penuh vitalitas. Orang bisa merasakan energi kehidupan yang dipancarkan danau kehidupan hanya dengan menghirup udara di sekitarnya. Sayangnya, ini adalah tanah terlarang untuk semua makhluk hidup yang memiliki kekuatan. Bom, ledakan hebat mengganggu kedamaian dan ketenangan alam ibu. Sosok hitam bangkit dari pusat danau kehidupan, mengirimkan percikan air kemana-mana. Air danau segera berubah menjadi kabut, yang mengelilingi sosok hitam sebelum diserap olehnya. Setelah itu, sosok hitam terus melayang di udara. Rambutnya yang panjang terkulai ke bawah di sisi wajahnya, sementara pupilnya yang hitam pekat memancarkan sinar keemasan. Namun, kedalaman murid-muridnya mengungkapkan bagaimana dia saat ini terkejut melampaui kepercayaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi? Pria tampan itu bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di dunia dan juara di antara 10 makhluk besar Safek, Ditian selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tidak peduli seberapa kuat manusia bisa menjadi, tidak ada yang bisa memindahkannya dari gelarnya sebagai individu terkuat di dunia. Ditian melayang ke sisi danau ketika dia mulai memikirkan kemungkinan yang berbeda. Dia menggerakkan tangan kanannya di udara dengan cara parabola yang misterius ketika sebuah rune hitam langsung muncul di udara. Sebuah kabut hitam menembus udara saat cahaya keemasan di mata Ditian berkedip. Namun, ekspresi khawatir tiba-tiba terbentuk di wajahnya pada saat berikutnya. Ya, sepertinya aku tidak bisa merasakannya lagi. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk membangunkannya dari tidurnya. Dan masalah ini harus menyangkut masa depan seluruh Great Stardoll Forest. Auranya telah menghilang. Dia jelas bisa merasakan aura Huo Yuhao beberapa saat yang lalu. Namun, Huo Yuhao yang memiliki skala terbalik tampaknya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di matanya, satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah kematian. Namun, dia tahu bahwa skala kebalikannya tidak hanya dapat memantau Huo Yuhao, tetapi juga melindunginya pada saat yang sama.
Saat dia dalam bahaya, skala kebalikannya akan segera memberitahunya. Dan sebagai dewa binatang, dia pasti akan bisa menyelamatkan Huo Yuhao saat itu juga. Meskipun Ditian mengagumi Huo Yuhao karena menciptakan pagoda roh dan untuk sementara meredakan konflik antara manusia dan binatang buas, Huo Yuhao pada akhirnya adalah manusia yang memiliki potensi untuk digunakan di matanya. Dia tidak mampu membiarkannya mati, karena tubuh Huo Yuhao mengandung kekuatan takdir, yang dimiliki oleh singa emas bermata 3. Selama dia masih hidup, kekuatan takdir akan terus mengawasi Great Stardew Forest. Meskipun itu tidak akan sekuat ketika singa emas bermata 3 masih ada, itu masih berguna. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menjadi terlalu kuat. Dia adalah manusia yang sangat berbakat. Jika dia menjadi dewa suatu hari, Great Stardew Forest juga akan kehilangan perlindungan dari kekuatan takdir. Oleh karena itu, Ditian terus mengawasi transformasi dan pertumbuhan Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao mampu menarik perhatian alam dewa, ia akan menutup kekuatannya tanpa ragu-ragu untuk menghentikannya berkomunikasi dengan alam dewa. Dia bahkan tidak akan peduli tentang apa pendapat Huo Yuhao. Ada batas seberapa kuat manusia bisa menjadi. Saya sudah berada di ambang kematian di dunia ini. Ini bukan cara manusia bisa mengalahkanku. Namun, dalam keadaan ini aura Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Ditian tidak punya jawaban untuk fenomena ini. Ditian sangat percaya diri dalam skala terbalik. Bagaimanapun, itu bukan sembarang skala normal. Ini pada dasarnya bisa bertindak sebagai klon. Dengan bantuan skala terbalik, ia dapat secara akurat menunjukkan di mana Huo Yuhao berada, dan menggunakan penguasaan hukum tata ruang untuk mengangkut sebagian energinya ke lokasi itu. Namun, ia tidak hanya tidak dapat merasakan kehadiran Huo Yuhao, tetapi juga aura skala kebalikannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Jika dia tidak dapat merasakan keberadaan skala terbalik sendiri, dia secara alami tidak akan dapat mentransfer kekuatannya dan memeriksa situasi Huo Yuhao. Sesuatu yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Ditian menyipit. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan takdir untuk melarikan diri dari genggamannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sisi Huo Yuhao. Dia pasti telah menggunakan beberapa kemampuan untuk sementara waktu memutuskan hubungan antara saya dan skala terbalik saya. Kemampuan ini harus menjadi alasan mengapa aku tidak bisa merasakannya. Pasti ada alasan mengapa dia mencoba memutus hubungan ini. Saya harus mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin aku bisa membiarkan ini berlanjut tanpa mengetahui apa yang terjadi. Lokasi terakhir yang diketahui adalah Shrek City. Terburuk menjadi terburuk. Saya akan mematahkan tangan dan kakinya dan menjaganya bersamaku di hutan Great Stardew selamanya. Saya kemudian akan mencari cara untuk memperpanjang hidupnya. Meskipun kekuatan takdir mungkin mengalami beberapa masalah, itu masih lebih baik daripada kehilangan seluruhnya. Saat Ditian melangkah maju, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah 1000 meter di udara. Sosoknya berkedip sekali lagi ketika langit merobek untuk mengungkapkan lubang yang menganga. Dia melangkah ke dalam lubang sebelum lubang ditutup. Sekali lagi, dewa binatang yang kuat telah menghilang. Kota Shrek sudah sangat dekat dengan Great Stardew Forest setelah ekspansi. Setelah 1 menit berlalu, sosok hitam Ditian muncul kembali di udara ketika ia memicu sistem alarm kota Shrek yang memekakkan telinga. Alat jiwa dari Tang Sek dan Soul Tool Shrek telah berkembang pesat. Mereka sekarang memiliki alat jiwa pengintai udara baik di tanah dan di udara. Namun, dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, mereka masih kurang sedikit dalam jumlah dan kualitas alat jiwa mereka. Alat pengintai jiwa dalam kota Shrek segera dapat mengambil kehadiran seseorang di langit. Beberapa alat jiwa dari tanah dan tembok kota langsung mengunci senjata mereka ke sosok berwarna hitam. Melihat bagaimana hanya ada 1 penyusup, 10 insinyur jiwa dari pasukan pertahanan kota melompat ke langit ketika mereka mencoba mengejar sosok hitam itu. HMPH, mendengus dingin menggema di udara saat seluruh langit tampak bergetar saat itu. 10 sosok yang baru saja mulai naik ke langit segera merasakan kekuatan yang menakutkan menekan mereka dari langit. Mereka benar-benar dipaksa kembali ke tanah oleh kekuatan misterius ini. Karena mereka jatuh dari ketinggian yang relatif tinggi, beberapa dari mereka terluka oleh jatuh. Suruh Huo Yuhao keluar.
Saya punya beberapa pertanyaan untuknya. Ditian meletakkan tangannya di belakang punggung saat ia melayang di udara. Dia tampaknya tidak menunjukkan perhatian atau kepedulian terhadap sistem pertahanan kota Shrek. Suara sistem alarm tiba-tiba berubah dari bunyi menusuk sebelumnya menjadi suara ratapan cepat. Ini adalah tanda bahwa musuh yang kuat telah menyusup ke dalam kompleks akademi. Beberapa sosok naik ke langit dari atas Shrek Academy. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Yan Shaoze, Dekan Departemen Jiwa Bela Diri di Akademi Shrek. Yan Shaoze ditemani oleh Xian Liner, Qian Duoduo, Chai Meier, dan Zhang Lexuan. Ketika mereka melihat Dewa Binatang melayang di udara, ekspresi khawatir muncul di semua wajah mereka. Ini bukan entitas yang mampu mereka sakiti. Sebelumnya, Penatua Xuan dan Penatua Mu hanya bisa menyegelnya untuk waktu yang singkat setelah menghubungkan kekuatan mereka. Dia hanya pergi setelah dibujuk oleh Huo Yuhao. Jika tidak, kota Shrek bisa berada dalam bahaya serius saat itu. Bisgat, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Boleh saya tahu mengapa Anda mengunjungi Shrek Academy? Yan Shaoze menggunakan tangannya untuk membuat gerakan membelah ketika nyala api putih muncul sebelum berubah menjadi dua sayap raksasa yang merobek tekanan yang menyelimuti udara. Setelah itu, dia membawa sekelompok orang bersamanya ke udara sampai mereka mencapai ketinggian yang sama dengan Ditian. Mata Ditian membelalak tak percaya ketika dia berseru, "Yan Shaoze, kamu telah meningkat dengan sangat cepat." Budidaya Dekan Departemen Marsial Jiwa saat ini sudah dekat dengan Penatua Xuan sebelum dia menjadi Douluo Ultimate. Meskipun dia belum secara resmi mencapai peringkat 98, dia berada di ambang melakukannya. Ditian tidak mengharapkan Douluo Transcendent untuk meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Jiwa bela diri Yan Shaoze adalah jiwa bela diri tingkat atas. Ditambah dengan bantuan Qian Kun Fortune Pills, Yan Shaoze mampu meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan, dia akan bisa mencapai peringkat 98. Adapun apakah dia akhirnya bisa mencapai peringkat 99, itu akan tergantung pada keberuntungannya dan kemampuannya untuk memahami dan menarik wawasan dari alam semesta. Meski begitu, kemampuannya saat ini sudah melampaui Penatua Song. Dia telah menjadi guru jiwa nomor 1 di Akademi Shrek selain Penatua Xuan. Meskipun Penatua Xuan telah berkultivasi di peringkat 98 untuk waktu yang lama, dia pada akhirnya adalah seorang guru jiwa tipe agility. Masih akan ada jarak antara dia dan Yan Shaoze ketika sampai pada kekuatan jiwa bela diri mereka. Aku malu dengan pujianmu yang mewah, Bisgat. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar bukan apa-apa. Pasti ada alasan bagimu untuk menghiasi akademi kami dengan cara yang begitu mendominasi. Kecuali jika Anda di sini untuk membantu kami bertahan melawan musuh-musuh kami. Saat dia berbicara, Yan Shaoze menunjuk keluar kota. Ditian sebenarnya bingung dengan proposisinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat apa yang terjadi di luar kota. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon berada lebih dari 50 km jauhnya, Ditian secara alami dapat melihat mereka dengan jelas dengan penglihatan yang dimilikinya. Murid-muridnya dengan cepat berkontraksi saat dia merasakan bahaya dari antara pasukan. Ini berarti bahwa seseorang di kamp memiliki kekuatan yang dapat mengancamnya. Aku di sini bukan untuk membantumu. Anda semua harus menyelesaikan sendiri masalah kemanusiaan Anda. Saya di sini untuk mencari Huo Yuhao. Biarkan dia keluar. Saya punya pertanyaan untuknya, jawab Ditian dengan dingin. Dia tidak akan ditipu semudah itu. Bahkan, dia tidak memiliki kesan yang baik dari manusia manapun. Yan Shaoze tampak sedikit terpana. Yuhao, dia kembali? Saya tidak tahu itu. Dia meninggalkan akademi belum lama ini untuk pergi ke Kekaisaran Sun Moon untuk sebuah misi, dan aku belum melihatnya sejak itu. Petik 2. Xian Liner berdiri di belakangnya, dan dia memutar matanya. Orang ini bisa memuntahkan omong kosong secara alami. Untuk berpikir bahwa dia sudah di peringkat 97. Omong kosong. Saya jelas merasakan auranya di dalam kota Shrek. Mata Ditian berkedip dengan dingin. Jangan mencoba merokok saya, Yan Shaoze. Anda memiliki 60 detik untuk menyerahkannya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Dan bagaimana kamu akan menjadi tidak sopan, Bisgat? Suara tua terdengar saat seberkas cahaya kuning melonjak ke langit.
Aura yang tangguh ini menghancurkan tekanan yang telah diletakkan di Tian di langit. Sinar kuning ini tiba di depan di Tian dalam sekejap mata. Di Tian menatap Penatua Xuan, yang baru saja muncul di depannya, dan dia takjub lagi. Dia sudah terkejut melihat bagaimana Yan Shaoze telah meningkat, tetapi dia tidak khawatir tentang seseorang yang hanya berada di peringkat 97. Tetapi Penatua Xuan berbeda, dan dia jelas bisa merasakan inti jiwa kedua Penatua Xuan. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki makhluk hidup manapun. Itu adalah inti jiwa kedua yang sejati, yang mencerminkan kekuatan ultimate Dou Luo.